Pada 5-7 April 2023, kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke China memicu meningkatnya perpecahan antara AS dan Eropa. Surat kabar Hili menyampaikan informasi tersebut dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Sabtu 8 April 2023. Pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini menggarisbawahi meningkatnya ketegangan antara AS dan Eropa dalam cara berhubungan dengan China, seperti dilansir oleh TASS pada Minggu 9 April 2023. Menurut surat kabar itu, Macron berusaha meyakinkan pimpinan Xi Jinping untuk memainkan peran utama dalam membangun perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan mitranya di Eropa agar tidak terseret dalam konfrontasi atas nama Amerika Serikat di konflik China dan Taiwan. Menurutnya, Eropa harus mengejar ekonomi strategis dan menghindari terlibat konflik yang bukan kepentingan mereka. Pemerintah Biden dan Kongres AS bersikeras bahwa Beijing bekerja untuk membentuk kembali dunia dalam pandangan model otoriter China. Sementara itu, para pemimpin Eropa sulit untuk bersatu dalam suka mempertaruhkan hubungan dekat dengan Beijing. Menurut surat kabar itu, fakta dalam Macron didampingi oleh puluhan pejabat bisnis menyoroti fokus Prancis untuk mempertahankan diri dan memperkuat hubungan ekonomi dengan China. Namun artikel tersebut menyatakan bahwa Eropa sendiri terpecah dan beberapa beralih ke China. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang menemani Macron dalam perjalanan telah memperaturkan posisinya sehubungan dengan China, di mana von der Leyen mengatakan bahwa Eropa harus mempertaruhkan hubungan ekonominya dengan China. Surat kabar itu juga menyimpulkan bahwa pendekatan Hawking dipandang lebih sejalan dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang telah terpisah dengan pandangan arus utama dan Prancis dari Jerman. Pada Minggu 9 April 2023, Presiden Emmanuel Macron yang baru saja mengunjungi China menyampaikan pendapatnya pada Politico bahwa Eropa menghadapi resiko besar jika terjebak dalam krisis yang bukan milik Eropa sendiri. Seperti dikutip dari France 24, Presiden Prancis itu lalu menjelaskan dengan sederhana bahwa paradoksnya adalah saat diliputi kepanikan. Eropa yakin kami hanyalah pengikut Amerika. Hal yang lebih buruk adalah berpikir bahwa kita adalah orang Eropa yang harus menjadi pengikut AS yang menyesuaikan diri dengan ritme AS di Taiwan dan reaksi berlebihan China. Presiden Emmanuel Macron lalu membandingkan perang Eropa dalam krisis di Ukraina yang hingga hari ini belum terselesaikan. Jika orang Eropa tidak dapat menyelesaikan krisis di Ukraina, bagaimana Eropa dapat secara kredibel mengatakan di konflik Taiwan? Eropa harus jelas di mana pandangan kita tumpang tindih dengan AS. Tetapi apakah itu tentang Ukraina, hubungan China atau sanksi? Kita memiliki strategis Eropa. Oleh karena itu, Eropa tidak boleh terjebak dalam kekacauan dunia dan krisis yang bukan milik kita. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov yakin China tak akan terpengaruh oleh kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurutnya, China bukan negara yang mudah dipengaruhi dan bukan negara yang mengubah posisinya dengan cepat di bawah pengaruh eksternal. Sebelumnya, Macron bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada Kamis 6 April 2023. Dalam pertemuan tersebut, Macron meminta Xi Jinping memujuk Rusia mengakhiri perang di Ukraina. Selain itu, Macron juga menekan Xi Jinping agar tak mengirimkan apapun ke Rusia yang dapat digunakan untuk perang di Ukraina. Menurut seorang diplomat Prancis dalam perbincangan itu, Xi Jinping juga menyatakan keinginan untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan tersebut rupanya diikuti oleh Rusia yang juga sekutu China. Peskov mengatakan pertemuan tersebut terbilang penting dan ini adalah kontak yang penting. Rusia mengikuti semua perkembangan terhadap permasalahan ini. Selama ini China memang dianggap sebagai salah satu negara yang berpotensi menjadi penengah dalam upaya pendalaman antara Rusia dan Ukraina. Xi Jinping sendiri sudah bertemu dengan Presiden Vladimir Putin bulan lalu. Namun ia belum pernah berkomunikasi dengan Zelensky setelah invasi pecah pada Februari 2022 yang lalu. Zelensky dalam suatu kesempatan sudah mengutarakan niatnya menjamu Xi Jinping di Ukraina. Zelensky menuturkan sebelum Rusia menginvasi Ukraina dirinya tetap berkontak dengan pemimpin negeri tirai bambu itu. Namun sejak invasi berlangsung keduanya belum menjalin komunikasi lagi. Mengenai peran China, Peskov mengakui negeri tirai bambu itu berpotensi menjadi mediator akan tetapi ia menegaskan Rusia menolak upaya mediasi tersebut. Tak diragukan lagi jika China punya cara sangat efektif dan punya potensi untuk mediasi, namun situasi di Ukraina kompleks sejauh ini tak ada kemungkinan kesepakatan politik.